Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara berbicara tentang berjalan dalam roh, seringkali orang menganggap bahwa bagi orang yang berjalan di dalam roh, itu berarti bahwa mereka dalam perjalanan hidup mereka akan selalu lancar, sukses, tidak ada kesulitan. Kalaupun ada kesulitan, maka Tuhan akan dengan segera menolong mereka. Atau ada orang yang berkata kalau seorang Kristen yang berjalan dalam roh, hidupnya berjalan dalam roh, maka hidupnya itu akan selalu terlihat dari segala aktivitas rohani yang dia lakukan. Termasuk juga orang-orang yang bisa berbahasa roh, seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tapi betulkah saudara itu yang dimaksudkan oleh Alkitab ketika membicarakan tentang orang yang berjalan dalam roh? Saudara, Galatia pasal yang kelima ayat 25 berkata demikian. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Saudara, kalau dalam bagian ini, dalam terjemahan Indonesia tidak begitu jelas gitu ya. Tapi dalam terjemahan Inggris beberapa menggunakan kata dipimpin oleh roh, itu mereka menggunakan kata also walk in the spirit. Itu dari King James Version, atau NIV menulis keep in step with the spirit. Jadi dalam bagian bahasa Inggris, terjemahan Inggris lebih jelas dikatakan berjalan dalam roh. Nah saudara, apa yang dimaksudkan dalam bagian ini tentang berjalan dalam roh? Kita perlu melihat kembali tentu saja dari bahasa asli tulisan di dalam Galatia pasal 5 ayat 25 ini. Saudara, kata yang digunakan dalam bagian ini memiliki arti secara literal yang berbunyi berjalan lurus seperti orang yang sedang berbaris, lurus dengan tidak menyerong kemana-mana. Di dalam bagian ini lebih ditekankan tentang keteraturan. Jadi kalau mau diilustrasikan saudara, ini bisa digambarkan seperti orang yang baris berbaris. Kita bulan lalu baru saja merayakan HUT negara kita, di mana setiap perayaan hari kemerdekaan saudara pasti ada satu hal yang diperbincangkan, yaitu tentang Paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka. Saya ingat 20 tahun lalu saudara, saya dipercayakan mewakili sekolah saya untuk menjadi Paskibraka di tingkat kabupaten. Kami harus latihan dan harus menjalani karantina 1,5 bulan. Dan setiap hari kami belajar baris berbaris, belajar jalan saudara. Dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, semuanya harus mengikuti perintah dari sang komandan. Dan setiap gerakan kaki, gerakan tangan itu harus sama, harus teratur, harus rapi. Nah saudara, kira-kira di dalam bagian ini dituliskan berjalan dalam roh, itu adalah sebuah gambaran bagaimana seorang Kristen mereka hidup seturut dengan Roh Kudus, seturut dengan tuntunan dari Allah. Saya rindu menutup bagian ini dengan satu tulisan yang ditulis oleh Charles Spurgeon. Dia berkata begini saudara, jika kehidupan rohani kita hasil dari pekerjaan Allah, biarlah tindakannya juga selaras dengannya. Sekali lagi saudara, jika kehidupan rohani kita hasil dari pekerjaan Allah, biarlah tindakannya juga selaras dengannya. Sehingga saudara, berjalan dalam roh itu bukanlah pilihan. Itu adalah sebuah anugerah sesungguhnya bagi setiap kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk boleh berjalan selaras dengan Tuhan kita. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kita seturut dengan tuntunan dari Sang Komandan Agung kita, yaitu Allah. Oleh itu sebabnya saudara, tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya kami terus mendorong saudara untuk memiliki waktu teduh, memiliki waktu secara pribadi merenungkan firman. Karena dari firman-Nya lah kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi tuntunan Allah bagi kehidupan kita. Sehingga setiap kita boleh berjalan selaras dengan Allah. Dan di dalam barisan pasukan Allah, kita boleh terus memandang kepada Komandan Agung kita dan taat kepada apa yang Dia perintahkan. Selamat berjalan bersama dengan Allah, selamat berjalan di dalam roh, dan selamat menjadi anak-anak Tuhan yang menang di dalam iman kita. Tuhan Yesus memberkati.